الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kita buku Sehari di Kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang buku ini adalah merupakan terjemahan dari kitab Yaumun fi Baiti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehari di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan yang baik bagi kita semuanya, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, saudara dan saudariku dimanapun Anda berada, yang saya doakan semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua, mengambil judul Perjalanan yang Menyenangkan. Ya, judulnya apa? Perjalanan yang Menyenangkan. Apa yang dimaksud dengan perjalanan yang menyenangkan di sini? Maksudnya adalah perjalanan untuk melihat rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perjalanan untuk melihat rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perjalanan yang sangat diidamkan oleh setiap kaum muslimin. Setiap kaum muslimin ini ingin mengetahui bagaimana dahulu 1440 tahunan yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah tersebut. Dan perlu kita ketahui, rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah rumah yang mewah bagaikan istana seperti umumnya istana-istana para raja, bukan. Rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rumah yang sangat sederhana sekali. Rumahnya kecil, ya, bangunannya kecil, kemudian terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana. Atapnya terbuat dari pelepah kurma, kemudian temboknya itu berupa polesan tanah dan susunan batu yang disusun sedemikian rupa. Sangat sederhana sekali. Bahkan dikisahkan oleh Al-Hasan, dia pernah mengatakan, aku pernah masuk ke dalam rumah-rumah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan setelah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Hasan ini pernah masuk ke dalam rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Khalifah Utsman ibn Affan. Dan ketika beliau masuk, ternyata langit-langit rumah, ya kalau di kita mungkin ya semacam kayak Ethernet atau apa gitu kan, bagian atas rumah. Ternyata langit-langit rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa dijangkau dengan tangan. Jadi Al-Hasan ketika itu berdiri, kemudian tangannya ditarik ke atas atau dijulurkan ke atas, ternyata tangannya itu bisa menyentuh langit-langit rumah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah yang sangat sederhana sekali. Dan kita ketika melihat rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana ini tidak lain dan tidak bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ini punya anggapan bagaimana beliau menganggap kepada dunia. Ya, beliau punya anggapan tentang dunia adalah sekedar numpang lewat saja. Ya, dunia bukanlah tempat tinggal. Dia hanyalah jembatan untuk menyeberangi akhirat, ya, negeri akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kita bisa melihat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudut pandang beliau terhadap kehidupan dunia. Beliau bersabda, "Mali walid dunya." Apa urusanku terhadap dunia ini? Aku tidak tertarik dengan dunia. Ma ana fid dunya illa karakibin sarin fi yaumin saif. Kehadiranku di dunia ini hanyalah bagaikan seorang pengendara, seorang pengelana yang tengah berjalan di panas terik matahari. Fastadhalla tahta syajaratin sa'atan min nahar. Kemudian berteduh di bawah naungan pohon untuk beberapa saat untuk melepas lelah. Summa raha wa tarakaha. Kemudian segera pergi dan meninggalkannya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Inilah sudut pandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terletak di kota Madinah, Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum hijrah ke tempat ini, kota Madinah ini disebut dengan Yasrib. Ya, Yasrib berasal dari kata tasrib yang artinya adalah celaan atau ejekan. Ya, Madinah itu dahulu namanya adalah Yasrib yang berasal dari kata tasrib artinya ejekan atau celaan. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Yasrib, maka Rasulullah mengganti dengan nama yang lebih baik. Ya, karena Rasulullah ini senang dengan nama-nama yang baik dan tidak suka dengan nama-nama yang buruk. Jadi sunnahnya ketika kita mendapati nama orang, nama kampung, nama tempat yang itu mengandung keburukan, doa jelek misalnya, maka sunnahnya adalah diganti dengan nama yang mengandung doa kebaikan. Ya, doa kebaikan. Seperti Yasrib ini artinya jelek. Artinya celaan atau ejekan. Kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota ini pada tahun ke-13 kenabian, karena Rasulullah berdakwah di kota Mekah 13 tahun, kemudian hijrah ke kota Madinah. Pada tahun ke-13 kenabian beliau berhijrah ke kota ini. Dan kota ini kemudian diganti dengan Al-Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi. Atau ada orang-orang belakangan juga yang menyebut Al-Madinah Al-Munawwarah misalnya, kota yang bercahaya. Ini tidak ada larangan untuk menyebut Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, walaupun ini tidak dikenal di kalangan salaf. Yang dikenal di kalangan salaf adalah Al-Madinah atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Al-Madinah Al-Munawwarah itu artinya kota yang bercahaya. Bercahaya dengan apa? Bercahaya dengan cahaya Islam, dengan cahaya rahmat, dengan cahaya petunjuk. Dan Madinah ini juga diberi nama lain dengan istilah Tibah atau Tobah. Artinya tanah yang subur, tanah yang bagus. Dan memang Madinah adalah kota yang subur, sehingga mayoritas penduduknya itu dahulu ketika Rasulullah datang, mayoritas penduduknya mata pencahariannya adalah sebagai petani kurma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
ketika kita masuk kota Madinah, maka kita akan melihat sebuah gunung yang tinggi menjulang. Gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Gunung ini namanya adalah Gunung Uhud, ya, Gunung Uhud. Gunung Uhud tingginya itu 350 meter. Berapa tingginya Gunung Uhud? 350 meter. Panjangnya 7 kilometer. Ya, panjangnya 7 kilometer. Sedangkan lebarnya itu 3 kilometer. Ya, tinggi 350 meter, panjang 7 kilometer, lebarnya 3 kilometer. Ini penampakan Gunung Uhud seperti itu. Dan Gunung Uhud adalah gunung yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah gunung yang mencintai kita, mencintai Nabi dan para sahabatnya, kaum muslimin. Wa nuhibbuhu, dan kami juga mencintainya. Ya, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyebut Gunung Uhud sebagai gunung yang mencintai Rasulullah dan kaum muslimin, dan juga dicintai oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Kita bisa lihat di antaranya ada sebuah kisah, ya, yang memperjelas hadis tersebut adalah hadis yang lain yang isinya adalah sebuah kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar dan Utsman. Jadi berapa orang? Ada Rasulullah, Umar, ya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ada 4 orang. Waktu itu berada di atas Gunung Uhud. Ya, berada di atas Gunung Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud ini bergetar, ya, bergoncang. Kenapa seperti itu? Karena merasa gembira. Ya, merasa gembira gunung ini telah diduduki atau di atasnya berada seorang nabi, kemudian 3 orang sahabatnya. Ini kegembiraan yang luar biasa. Dan sebetulnya benda-benda mati itu punya perasaan. Ya, benda-benda mati itu juga memiliki perasaan. Seperti halnya Gunung Uhud ini. Ketika Gunung Uhud ini berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga 3 orang sahabatnya, Gunung Uhud ini bergetar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya, menjejakkan. Jadi ngejuk lah istilahnya kalau kita, ya, bahasa Banyumas, ngejuk, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjejakkan kakinya dengan keras ke gunung itu sambil berkata, "Usbut Uhud, tenang wahai Uhud, diam. Fa innama 'alaika nabiyyun, karena sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi. Wasiddiqun, dan 1 orang siddiq." Siapa? Abu Bakar, ya, satu-satunya sahabat yang mendapatkan gelar As-Siddiq, Abu Bakar. Wasyahidani, dan ada 2 orang yang akan mati syahid. Siapa? Umar ibnul Khattab dan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Umar ibnul Khattab itu dibunuh ketika sedang mengimami sholat subuh, ya. Sedang mengimami sholat subuh, ditikam dari belakang oleh seorang budak dari Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz dari Persia. Dia adalah budaknya Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Jadi Al-Mughirah ibnu Syu'bah, seorang sahabat yang mulia, punya budak namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia adalah ahli dalam membuat senjata. Ternyata dia diam-diam menyiapkan khonjar. Khonjar itu pisau belati bermata 2. Dia siapkan untuk membunuh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu karena dendam. Ya, kenapa dendam?
Ya karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menaklukkan negeri Persia dan juga negeri-negeri yang lainnya. Dan budak ini adalah berasal dari Persia. Persia itu ya kalau sekarang Iran. Ya. Persia itu kalau sekarang mana? Iran. Ya, budak ini menyiapkan ya belati permata dua yang namanya khonjar sebagai balas dendam kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan ketika itu Umar ibn Khattab sedang mengimami sholat subuh, kemudian ditikam dari belakang. Ya, kemudian Umar ibn Khattab ini ususnya terburai dan dia menyuruh sahabat yang lainnya untuk menggantikannya menjadi imam. Umar bin Khattab diminumkan susu, tapi ternyata susu ini keluar dari ususnya. Ini menunjukkan bahwasanya ajal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak akan lama. Nah, kemudian kalau Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu dibunuh oleh para pemberontak, bibit-bibit orang Khawarij, orang-orang yang tidak puas dengan kepemimpinan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Dan dimanapun ya sampai hari ini, bahkan mungkin sampai hari kiamat, itu tetap akan ada orang-orang yang tidak puas dengan pemimpinnya, sebaik apapun pemimpinnya. Ya, sebaik apapun pemimpinnya, dia tidak akan puas. Mereka tidak akan puas. Kenapa seperti itu? Karena di dalam hatinya bercokol bibit-bibit pemahaman Khawarij yang mereka tidak pernah puas dengan kepemimpinan orang yang memimpinnya. Dan bisa kita lihat sebetulnya ya, orang-orang yang seperti ini kalau seandainya taraweh amal, balasan adalah sesuai dengan perbuatan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi pembunuh Utsman ibnu Affan adalah siapa? Para pemberontak yang mereka adalah bibit orang-orang Khawarij. Umar dan Utsman ini menjadi syahid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Uhud, "Usbut Uhud, diam kamu Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun." Karena sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, wasiddiqun, ada seorang siddiq yaitu Abu Bakar, wasyahidani, dua orang calon mati syahid. Padahal Umar, Utsman masih hidup. Ini merupakan mukjizat, bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tahu tentang prediksi masa depan itu bukan berdasarkan ramalan, bukan, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Uhud ini mencintai Rasulullah dan kaum muslimin, sehingga ketika diminta diam oleh Rasulullah langsung diam, tidak bergetar lagi. Dan juga kaum muslimin mencintai Uhud. Kenapa seperti itu? Karena Uhud atau Gunung Uhud adalah saksi sejarah yang akan tetap ada sampai hari kiamat. Ya, Gunung Uhud sampai hari ini masih ada. Dan juga insya Allah sampai hari kiamat juga masih ada. Dia adalah saksi sejarah peristiwa besar yang terjadi pada tahun ketiga Hijriyah, bulan Syawal, yang dikenal dengan Ghazwatu Uhud atau perang Uhud, di mana kaum muslimin itu berperang melawan kaum musyrikin. Kaum musyrikin jumlahnya kurang lebih 3.000. Kaum muslimin awalnya 1.000, kemudian kaum muslimin ya itu sekitar 1.000 lah, ya, sepertiga dari jumlah kaum musyrikin. Pada perang Uhud ini ada 70 orang kaum muslimin yang meninggal secara syahid. Ya, ada 70 orang yang mati syahid dari kalangan kaum muslimin. Dan mereka sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di tempat mereka meninggal. Jadi di Gunung Uhud ini ada makam ya 70 orang sahabat yang syahid ketika perang Uhud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Uhud ya,
gunung yang ada di kota Madinah. Ketika kita memasuki kota Madinah, maka akan tampak gunung yang paling besar, yaitu Gunung Uhud, yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Kemudian ketika kita menelusuri lorong-lorong kota Madinah, ini seolah-olah kita hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita menelusuri lorong-lorong kota Madinah, kita akan melihat kamar-kamar istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana, berupa kamar-kamar yang kecil, ya, kamar-kamar yang kecil, tetapi walaupun kamarnya kecil secara bentuk fisiknya, namun penuh dengan cahaya keimanan dan ketaatan, dan juga syarat dengan wahyu dan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengetuk pintu rumah beliau dengan sebelumnya meminta izin terlebih dahulu. Kita akan melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara dekat, sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara dekat. Seperti apakah sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Diceritakan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau menuturkan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat tampan wajahnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat ganteng, ya, sangat tampan. Wa ahsanuhu khalqan, dan orang yang postur tubuhnya paling bagus, ya postur tubuhnya ini ideal. Laisa bitawil wala bil qasir, tidak terlalu tinggi, ya tinggi banget sehingga kelihatan ceking, tidak juga terlalu pendek, ya, jadi proporsional, ideal, ya sedengan, tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Dan beliau wajahnya adalah sangat rupawan dengan postur tubuh yang sangat bagus, ya. Kemudian juga Al-Bara ibnu Azim menceritakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dada yang bidang dan lebar antara kedua bahu beliau. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki dada yang bidang, yang rata dan lebar antara kedua bahu beliau sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yablughu syahmata udhunaihi. Beliau memiliki rambut yang terurai sampai ke cuping telinga bagian bawah. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang lebat, yang terurai sampai cuping telinga bagian bawah. Ya, cuping telinga itu ya daun telinga maksudnya. Daun telinga bagian bawah. Ra'aituhu fi khullatin hamra'a. Saya pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian berwarna merah. Lam ara syai'an qattu ahsana minhu. Belum pernah saya melihat sesuatu yang lebih indah, yang lebih menawan dan lebih bagus daripada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju berwarna merah tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, ma masastu biyadayya dibajan wala hariran wala syai'an aliyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini menceritakan tentang
lembutnya tangan Rasulullah, ya, lembutnya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wanginya bau tubuh Rasulullah walaupun tidak pakai minyak wangi. Ma masastu biyadayya dibajan wala hariran. Saya belum pernah menyentuh dengan tanganku, saya tidak pernah menyentuh kain sutra yang tebal dan sutra yang tipis, wala syai'an, dan juga yang lainnya, aliyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telapak tangan Rasulullah itu sangat lembut, lebih lembut daripada sutra dan seluruh jenis kain yang lembut yang lainnya. Ini tangan Rasulullah lebih lembut, ya, halus. Seperti apa? Seperti kalau di kita, ya, kalau di kita itu kan kalau tangan halus itu berarti kayaknya nggak pernah kerja kan gitu ya. Tangan kasar berarti pekerja keras. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau tangannya ini halus, beliau adalah seorang pekerja keras. Walaupun beliau seorang pekerja keras, tangannya, fisiknya dijaga oleh Allah yang lebih harum daripada aroma tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak pakai minyak wangi, tubuhnya itu sudah mengeluarkan aroma harum. Dan inilah keistimewaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita. Kalau kita kan keluar keringat, baunya apa? Baunya kecut, ya, baunya asam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keringatnya saja itu berbau wangi. Apalagi kalau beliau memakai minyak wangi. Karena salah satu kecintaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cinta kepada minyak wangi. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbibali an-nisa wat-tib. Dijadikan aku cinta kepada dua hal. Yang pertama cinta kepada wanita, maksudnya istri-istrinya. Dan ini memang yang seharusnya dilakukan. Seorang suami mencintai istrinya. Aneh kalau seorang suami malah mencintai wanita lain, bukan istrinya. Wanita lain dia begitu perhatian, ya, diperhatikan. Tapi istrinya yang sah, yang ada di rumahnya, tidak pernah diperhatikan sama sekali. Ini tentunya sebuah kezaliman, ya, ketidakadilan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang sangat adil, paling adil. Beliau mencintai istri-istri beliau dengan sepenuh hati. Makanya beliau mengatakan, hubbibali an-nisa. Dijadikan aku cinta kepada para wanita. Maksudnya siapa? Istri-istri beliau. Yang kedua, wa hubbibali atib. Aku dijadikan senang atau cinta kepada minyak wangi. Jadi sunnah bagi kita kaum muslimin, kaum laki-laki untuk memakai minyak wangi. Sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya ini diceritakan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i. Beliau pernah berkata, seseorang pernah bertanya kepada sahabat Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, seperti apakah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah wajahnya itu lancip seperti sebilah pedang? Kalau di kita ya kan ada ya tipe-tipe wajah yang wajahnya itu lancip ya. Kalau tidak salah namanya tirus apa-apa gitu wajah ya yang agak lancip ya. Apakah wajah Rasulullah itu lancip seperti sebilah pedang? Maka sahabat Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu taala anhu ini menjawab, wajah Rasulullah itu bulat, ya, oval, bagaikan rembulan, ya, bagaikan rembulan, bersih, bersinar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian juga selain diberikan keindahan secara fisik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga diberikan keindahan secara psikis, secara akhlak. Dan salah satu akhlak beliau yang paling menonjol adalah al-haya atau pemalu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, mengatakan,
kana ashadda haya'an minal adhra fi hadriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu daripada gadis yang berada di dalam pingitan. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafna fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau tidak menyukai sesuatu, niscaya kami akan mengetahui ketidaksukaan beliau dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk atau manusia yang sempurna secara fisik dan juga sempurna secara akal, secara akhlak, secara psikis. Dan inilah kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam, inilah rahasia kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih menjadi seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, dan sebagai penutup saya doakan semoga puasa yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh amal soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.